Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang telah didapat oleh Bu Anita ini bisa diterapkan kepada guru-guru di SDN Tegal Besar 3. Mari kita belajar bersama bahwa pembelajaran ini terus dilaksanakan. Dan makanan yang sekarang semakin berkurang dan banyak zat-zat yang tidak baik yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Kemudian ada bencana-bencana. Kemudian ada teknologinya, ada engineering-nya. Pemikiran design thinking, bagaimana pola pikir yang menggabungkan akal, perasaan dan keterampilan untuk sehingga pembelajarannya tetap berjalan dengan baik. Konsep mapelnya itu adalah IPAS, kita sumber energi, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ada juga anak-anak menghitung luas dengan satuan tidak baku, menghitung volume balok ataupun kubus. Pancasila-nya hak dan kewajiban di sekolah, bagaimana anak-anak itu harus menjaga fasilitas di sekolah. Karena beberapa kipas-kipas yang ada di sekolah sudah mulai rusak. Ini adalah karya dari yang sudah dibuat. Jadi bahan-bahannya dari alasnya itu dari stick es krim, ada juga yang dari balok, ada juga yang dari kotak pensil mereka. Kemudian baling-baling dan dinamonya yang kecil, kabel. Kemudian yang ini adalah sambungan dari kabel. Jadi ada yang nggak usah pakai disolder. Dan ini solarnya. Sehingga kalau kena matahari, mereka ini kipasnya akan bergerak. Karena mataharinya tidak nyampe ke sini, jadi tidak bisa bergerak ya. Kalau di luar nanti bisa dipraktekkan, jadi bisa bergerak. Tenaga surya, kipas angin tenaga surya. Dan yang kedua, ini menggunakan sumber energi menggunakan baterai. Jadi ini ada baling-baling, dinamo, kemudian saklar agar arusnya tidak terus mengalir, kemudian baterai dudukan dan alasnya. Jadi bisa gerak. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh dari anak-anak itu tadi. Bagaimana kita menyampaikan sehingga mendapatkan alat dan bahan seperti ini. Kita menggunakan desain pembelajaran yaitu Sintak PJBL, di mana kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar untuk siswa. Apa sih yang dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan oleh sekolah kita. Jadi kita harus punya empati. Kemudian mendesain perencanaan produk. Apa saja langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Kemudian menyusun jadwal. Jadi anak-anak menyusun jadwal kapan beli bahannya, kapan prakteknya, kapan uji jawabannya, kapan presentasinya. Jadi anak-anak menyusun jadwal. Kemudian guru monitoring, berkeliling membimbing apakah ini bisa diproses, apakah ini ada kesulitan, bagaimana dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai maka menguji hasil. Apakah bisa bergerak atau tidak baling-baling kipasnya. Kalau sudah menguji hasilnya berhasil, maka lanjut presentasi. Jika tidak berhasil, kadang-kadang anak-anak tertukar arus plus dan minusnya. Jadi mulai dari awal lagi desain perencanaan proyeknya. Ini adalah modul ajar yang